Selamat pagi pecinta diskusi bougainville ya. Diskusi di mana channel ini hanya akan membahas tentang teori ya, pembuatan, cara proses dan sebagainya. Juga ada cara pameran nanti setelah subscribe-nya cukup ya. Kira-kira cukup melebihi yang kita inginkan. Nah, jadi bagi yang mau mengikuti di sini nih pembahasan tentang teori-teori bagaimana cara membuat bougainville itu lebih terkesan itu sedikit saja ya, karena banyak yang lebih bagus dari saya. Nah, ini adalah wajit Alisa yang masih menjulur-julur ndak karuan. Yang perlu kalian ketahui tentang ID ini adalah ID yang super menjulur juga ya guys anak ya. Tetapi teknik di sini itu selalu memakai kawat kebanyakan. Kalau untuk jenis wajit Alisa ini sangat sulit untuk dilakukan main pangkas. Tentu sudah banyak ya yang tahu bagaimana saya membuat wajit Alisa seperti ini agar cantik-cantik itu dengan bunga yang rimbun rata dan padat. Itu bisa cek di video-video sebelumnya ya, atau di grup bubu Facebook ya. Grup bubu itu kan banyak ya, yang ada Paman Su ya, Mas Baran tuh, yang dimana saya selalu posting itu hanya di situ. Nah, ini kita akan kasih tahu bagaimana ya mengurangi atau meminimalisir untuk supaya tanaman ini tidak menjulur. Nah, kita perlu bantuan kawat seperti ini ya kawan. Kawat ukuran 1, 2 ya yang perlu kalian pakai. Kalau untuk ini kan stek ya, dari stek usia besar batangnya ini kan serokok ya. Jadi sangat rawan jika dilakukan pengawatan melalui kaitnya ya, mengaitkannya di batangnya ini sangat rawan. Jadi mungkin ya banyak yang kebingungan, lah Paris kok bisa ya kecil-kecil begitu, cara pengawatannya bagaimana, ini kita kasih tahu. Cara pengawatan seperti ini, kalian bisa memakai bantuan media ya. Untuk pengaitan itu bisa memakai bantuan media ini ya kisanak ya. Kalian bisa memakai bantuan media ini dengan menenggelamkan ini di dalam nih kawat seperti ini ya, sedalam mungkin. Ini nggak akan rusak akar, meskipun terkena 1-2 itu enggak terjadi masalah ya. Nah, seperti ini ya caranya. Memang begini untuk stek kecil. Nah, ini kan seperti ini kan ke sini, kalau kita biarkan ini akan begini kan, nggak karu-karuan ya guys anak ya. Ini juga akan menjulur ke sana, yang nanti juga nggak karu-karuan kalau mainnya sistem pangkas begini ya. Sistem pangkas begini, nah yang sudut sisi ini nggak akan ketemu kan, begini harusnya kan ya. Seperti ini kan misalnya ya, ini harus ke sini. Nah, kalau minta bantuan angin atau alam kan nggak mungkin setara sistem main pangkas. Jadi memang diperlukan teknik pengawatan seperti ini. Kalian minta bantuan media itu untuk mengaitkan kawat ini supaya tidak merusak batang ya. Tetapi jangan selalu menggunakan tangan satu seperti saya ya guys. Kalau belum betul-betul kalian itu apa ya istilahnya, nanti dikira sombong lagi saya. Istilahnya itu mahir lah ya. Memang ya di sini saya memberi penjelasan teori. Istilahnya kan yang saya serang itu kan orang-orang atau subscriber kalian ya, tentu kalian yang kurang memahami tekniknya. Jadi kita berbagi ilmu seperti ini nih khusus untuk mereka yang bagi yang mau mengikuti saya kan gitu. Nah, seperti ini ya, kita kaitkan begini, jangan terlalu erat. Ini nanti bisa langsung dipotong dan pruning ya, untuk diseimbangkan dengan cabang-cabang sebelahnya nih. Nah, ini kan ke sini ya guys anak ya, yang seharusnya itu sudut serasinya di sini, berarti ya kita beginikan saja nih. Nah, tuh kan begini. Nah, memang tekniknya kalau kalian belum mengetahui ya, kemungkinan yang masih bingung, kecil-kecil kok bisa dikawat, ada yang kita lakukan melalui bantuan media dengan cara seperti tadi nih, mengaitkan kawatnya ya. Tentu pengawatan seperti ini sudah banyak dipahami. Memang untuk wajit Alisa ini sangat sulit untuk hanya dilakukan pangkas, kecuali memang kalian harus punya modal awal
cabang-cabang ini yang nanti baru kalian bisa melakukan pemangkasan dan pruning ya. Jadi ini seperti ini sudah bisa langsung di pruning untuk memunculkan tunas-tunas baru. Kok enggak dibiarkan dulu? No, enggak, ini kan sudah agak tua yang di sini ya, di sana ya. Kalau kita hanya potong pucuk sudah pasti keluar tunas membawa bunga. Wajit alisa itu kan juga terkenal paling mudah berbunga. Iya toh? Tuh kan. Yang nanti ini akan seimbang dengan ini. Cara munculnya tunas itu kan di sela-sela mata tunas bekas daun ini ya. Ini akan muncul ke sini, yang di sini ke sini, ada yang ke atas tuh. Dari situ awal perimbunannya itu bisa nak ya. Ini kalian harus betul-betul memahami betul cara-cara seperti ini. Yang mana nanti akan dijual bagi penjual itu harganya agak sedikit perih ya, yang tidak bersahabat sekali harganya. Karena apa? Memang kerimbunannya itu maksimal untuk seperti ini. Nah, ini sudah lama ya, mungkin sudah muncul tunas itu hampir 5 harian kalau sudah muncul tunas. Nah, kalau yang ini kita pangkas dulu. Nah, seperti ini. Nanti 2 hari lagi baru di pruning ya di sana ya. Baru di pruning seperti ini. Nah, dipangkasi dulu. Itu ya caranya. Bagi kalian yang memiliki bibit-bibit kecil seperti ini, kebingungan cara merangkai cabang, memang kita butuh bantuan media seperti ini. Jadi tidak selalu dikaitkan di sini, sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Karena apa, jenis ini kan cepat membesar ya, meskipun dipotong-potong akan cepat membesar ya. Untuk jenis ID wajit alisa cara prosesnya seperti ini CSP ID Cina Turu ya, CSP yang sebetulnya mengalami kendala itu buat kalian adalah si cara merangkai cabang dan cara perimbunannya. Kebanyakan ya tanaman ini dijual tuh menjulur-julur ndak karuan. Tetapi di sini kita mencoba memprosesnya ya supaya merimbun ya. Merimbun sebetulnya ada yang lebih rimbun dari sini ya ke sana ya. Dari ini ada yang lebih rimbun lagi. Kalau mau dibungakan juga sudah siap, tetapi agak jauh dari sini. Maksudnya lokasinya agak jauh. Jadi nanti di sini kita sambil menjelaskan keluhan-keluhan kalian tentang Hawaii. Nanti saya perjelas, memang ada beberapa kelemahan ya tentang Hawaii. Ini CSB ya. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin itu cara perimbunannya sebelumnya, meskipun 2 cabang kok bisa seperti ini ya. Kalian dekatkan dulu cabangnya ini. Ini cabang utama yang kita dekatkan seperti ini. Yang kemudian kan akan ke atas. Nah, dari atas seperti ini kalian pangkas rata ya. Pangkas rata itu yang nanti akan muncul tunas-tunas dari situ, akan kita rangkai-rangkai cabangnya, potong pucuk pruning atau potong pucuk pruning ya. Kalau untuk jenis CSP sebetulnya bisa langsung dipotong pucuk dan pruning ya kisanak ya. Jenis ini nih apa, sangat mudah sekali untuk dilakukan perimbunan juga. Cuma kalian mungkin kurang bisa menata cabang sehingga tidak terbentuk ya. Jadi tidak terbentuk. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita miliki seperti ini, sebetulnya tinggal lakukan potong pucuk nih seperti ini, yang nanti akan muncul 2 tunas sehingga akan melebar dengan sendirinya. Karena apa? Karena sudah jadi ya, sudah jadi kerangkanya. Yang penting itu kerangkanya ya kisanak ya. Dalam membuat barang-barang seperti itu, seperti ini nih, sebetulnya yang penting kerangkanya. Kita dekatkan dulu, kalian dekatkan dulu seperti ini. Jadi ini kalau nggak didekatkan, ini akan menjulur ya. Ini akan ke sini ya, akan ke sini, karena jenis daun lebar itu semakin memanjang dia tidak akan kuat menahan daun, apalagi saat musim hujan seperti ini. Jadi butuh bantuan tangan kita untuk membuatnya lebih cantik. Nah kan, jelaskan ya. Untuk ID CSB yang sudah pasti banyak ya yang memiliki ini, kan banyak ya di postingan-postingan yang saya lihat itu menjulur-julur, enggak, karena bukan masalah ini ya, nanti dikira sombong lagi. Memang saya menyarankan untuk memiliki bougainville itu di sini kan intinya belajar memperbaiki ya, memperbaiki bougainville-nya supaya agak cantik. Jadi saya kasih sharing seperti ini yang nanti bisa kalian memahaminya sedikit demi sedikit, pasti agak cantik. Karena memang perkembangan yang saya pantau ya melalui inbox begini, Pak Risa, udah betul belum? Nah seperti itu dari Pak A, Pak B, Bu C ya, itu luar biasa loh perkembangannya, betul, daripada yang dulu kalian miliki yang agak minim ya, agak minus itu.
Nah ini jenis HW ya, jenis HW Aussie. HW itu satu keluarga ya kisanak ya, satu keluarga dari jenis daunnya sama, dari jenis kualitas kulitnya sama ya, batangnya juga sama, betul kan? Coba kalian pelajari itu kalau nggak percaya. Nah sejak awal usia seperti yang kita lakukan di wajit seperti tadi ya. Nah juga untuk yang tadi apa CSP HW ini juga perlu bantuan tangan kita untuk menjadi cantik. Pertama juga kita harus mendekatkan cabang-cabang seperti ini dulu. Nah ini berkali-kali saya kasih tahu ya, buat kalian bisa memakai rapia atau kawat seperti ini, didekatkan dulu. Kalau ini enggak akan begini nih kisanak ya, akan enggak karu-karuan ya. Nah setelah didekatkan seperti ini kalian bisa main pangkas pruning. Nah ya kan, kalian buat dulu cabangnya 2, 3, 2 ya atau 4. Ini didekatkan dulu ke atas, baru dipangkas rata, itu akan keluar tunas-tunas. Nah dari tunas-tunas itu kalian bisa pangkas pruning ya, buat ibu-ibu tentunya ya, karena memang imbok-imbok itu yang masuk banyakan ibu-ibu ya, yang minta dibenahi atau minta dikasih tutorial bagaimana caranya. Nah setelah dimiliki tunas seperti ini ya, nah nih coba lihat ini kan seperti ini sudah ada sekitar 4 cm ya, ada beberapa mata tunas. Jangan dibiarkan terlalu menjulur ya, kalian langsung bisa potong seperti ini, ujungnya dulu dipotong. Nah di sini seperti ini. Nah biarkan dulu ini agak mengering ya, agak mengering, jangan sampai langsung potong dan pruning saat masih muda. Ini kan kasih contoh loh ya. Nah setelah 2 hari lebih ya, atau 3 hari 4 hari, ini agak beda memang. Cara pempruningannya ini harus sampai ke dalam untuk memunculkan banyak tunas sehingga terjadi kerimbunan. Nih harus agak ke dalam, karena jenis HW ini semakin ke dalam ya, itu daunnya semakin erat, semakin banyak tuh kan. Nah seperti ini nih harus dipotong dulu ujungnya. Nah biarkanlah dulu, biarkan agak mengering ya, 2 hari ya minimal. Kalian bisa langsung nanti pruning tuh, dari sini akan muncul secara perlahan itu rimbun dengan proses yang kita sampaikan tadi, potong pucuk pruning, potong pucuk pruning. Setelah semuanya kalian dapatkan ya, seperti yang saya sebutkan kemarin itu agak rimbun, baru lakukan potong pucuk ya, disitulah pembentukan akan terjadi itu ya kisanak. Semoga bisa dipahami ya untuk HW. Sementara untuk Singapura yang sistemnya main pangkas seperti ini, setelah agak merimbunnya seperti ini ya, agak rimbun. Nah kalau agak seperti ini berarti sudah dilakukan potong pucuk, jangan langsung potong pruning ya. Potong pucuk tuh seperti ini, kalau Singapura itu potong pucuk dan pruning saat muda pun akan muncul tunas. Karena apa? Karena mata tunasnya yang berdekatan itu agak menguatkan batang ya, cabang ya. Nih, potong pucuk seperti ini ya, buat mbak-mbaknya, bapak-bapak ya, buat kalian semua yang sudah memiliki agak merimbun seperti ini. Sementara ini untuk menutup celah kosong, juga banyak yang mengeluh tentang celah-celah kosong ini, bagaimana cara menutupnya ya. Kalau melalui sistem pangkas kalian bisa mengandalkan anak tunas, tetapi kan lama. Tapi dengan sistem pengawatan seperti ini kan akan cepat nih. Sistem yang kosong ruang yang kosong tuh kan di sini seperti ini, sementara di sini sudah kan sudah jadi ya. Nah kan sudah jadi. Kalau seperti ini nanti bisa ketemu dengan pangkas pucuk ya. Tetapi untuk seperti ini sulit, ini butuh potong dan pruning. Ini cabang yang kita ambil ini sebetulnya mengarah ke atas, tapi kita arahkan pakai kawat ke arah sini ya, ke arah sini seperti ini ya, ke arah sini, sehingga nanti setelah potong pruning ini muncul tunasnya rapat sampai pangkal. Nah kesini akan tertutup dengan sendirinya. Setelah sekitar 5 sentian itu kalian bisa langsung potong pucuk. Dari situ akan ketutup secara perlahan. Ini akan seperti ini, seimbang dengan sebelahnya ini. Bisa dipahami kan kisanak. Untuk menutup celah kosong seperti ini harus segera ditutup ya, harus segera ditutup. Carikan cabang, meskipun cabang dari sini arahkan ke sini. Untuk jenis tanaman hias ya, jenis tanaman hias supaya terlihat cantik itu. Nah ini di wajit alisa yang overdosis ya, saya mengatakan overdosis itu
kita memakai tes media yang dipakai oleh Singapura tanaman jadi yang siap pajang itu ya. Memang untuk yang siap pajang itu ya, di sana ya saya kasih tahu itu media khusus ya, khusus. Semua di sini beli. Misalnya ya, kalau tidak beli sebagian nggak cukup. Kita juga membuat, tetapi nggak akan cukup untuk apa? Media-media di pohon saya itu nggak cukup. Jadi sebagian memang harus beli. Buat kalian yang apa itu ingin meniru media-media itu juga sudah pasti akan membeli. Jadi memang tidak sering saya sampaikan itu ya. Nah, saya nggak enak. Nah, semuanya beli dari Pak Riz itu yang dibilang oh, kan nggak enak. Memang itu bagus. Untuk bagus itu memang harus keluar biaya katanya gitu. Nah, ini overdosis yang kita tes ya dengan media Singapura bagus juga untuk Wachita di musim hujan seperti ini yang kalian bisa lihat ya, anti penyakit apapun nih. Ya namanya overdosis itu seperti ini ya kisana yang perlu kalian pahami itu. Kegemukannya ya, kegemukannya itu dari daun seperti ini tebal sekali. Ya tebal, 3 kali lipat bisa ini tebalnya dari saat kita memakai media standarnya ya. 3 kali lipat bisa ini tebal melebar ya. Jadi ini bukan faktor pupuk karena ini memang nggak ada pupuknya ya, nggak ada pupuk kimianya. Jadi bagus juga untuk dilakukan untuk apa itu proses perimbunan ya, media-media itu yang untuk dipakai Singapura. Tetapi ya nanti saya jelaskan medianya. Tetapi apa? Terlalu gemuk begini sebetulnya juga kurang bagus di saat sudah jadi untuk ID dan lebar ya, maka dia akan sulit berbunga ya kisana ya, saya kasih tahu kalau terlalu gemuk seperti ini. Jadi memang faktor medianya ini terlalu gemuk ya, kita terapkan di sini. Ini saya memang suka ya mencoba menguji coba barang-barang seperti ini, membuat media-media ya, membuat media-media meskipun media-media itu sudah bagus ya, kita ulik-ulik lagi lah, kita cari-cari lagi bagaimana itu supaya lebih subur. Itu tetap sebetulnya sama bahannya ya, tetapi takarannya yang ini kita turunkan, yang ini kita turunkan, seperti itu caranya ya. Terlalu over untuk jenis ini ya, terlalu over. Tapi untuk melakukan perimbunan itu cukup bagus. Kalau ingin melakukan perimbunannya cukup memakai media ini, cukup bagus untuk ID apapun kayaknya. Kalau yang ini cocok karena ini memang agak sulit untuk dicarikan media supaya tepat, itu agak sulit ya. Untuk masa perimbunan bagus, tetapi untuk skala besar ya agak rugi lagi sana ya, karena keluar biaya yang agak banyak. Nah ini sementara ini adalah bengawan Solo ya kisana ya. Nih karena ini diskusi ya, teori atau apalah istilahnya itu, memberi penjelasan, kita kasih dekat-dekat seperti ini supaya kalian bisa memahami. Untuk mengetahui bentuk-bentuknya kan sudah sering ya kalian melihat bentuk-bentuk tanaman yang saya buat itu bagaimana. Nah kan ada kemarin yang mengeluh juga daun saya seperti ini. Nah bisa kalian lihat kan, ini seperti ini kejadiannya seperti ini. Nah itu jangan cemas ya, jangan cemas. Buat kalian lihat dulu sebelahnya. Kalau sebelahnya subur-subur seperti ini, kalian cukup memupuk butiran ya, di medianya butiran NPK 16 ataupun SK 15 12 10 sama saja ya, atau NPK merek yang lain kandungannya di bawahnya 16 bisa. Yang penting kandungannya NPK ya kisana ya. Untuk bougainville ini harus NPK, jangan N saja atau K ya, NPK, karena butuh keseimbangan dalam makanan. Nah jangan cemas untuk yang memiliki ID yang seperti ini, daunnya ini menyerang di semua daun ID ya, menguning percak, tetapi ya agak mengisut seperti ini. Nah tetapi yang lain subur, kalian cukup menaruh pupuk kimia itu cara cepat. Kalau mengikuti cara saya kalian agak lama nanti, karena saya melakukan proses media, permainan media ya, kira-kira seperti itu ya di sana. Iya itu tadi yang bisa kita sampaikan untuk beberapa hal yang semoga bisa bermanfaat buat para pecinta bougainville ya. Ini apa itu Huawei yang masih dalam keadaan proses seperti ini, masih proses perimbunan. Jadi seperti ini kalau besar ya, agak besar itu merimbunnya seperti ini jenis Huawei ya, mbak-mbaknya terutama ya, dengan proses yang Pak saya sampaikan dari awal tadi. Jadi seperti ini. Coba dipraktekkan secara perlahan ya, dekatkan dulu cabang-cabangnya ya, untuk merangkai-rangkainya itu
Bisa, kalau minimal bisa menggunakan rapiat, dekatkan dulu di tali-tali, yang kemudian dipangkas rata. Ini dulu juga yang akan muncul tunas itu agak memanjang, potong pucuk, pruning terus seperti itu yang saya sarankan, supaya memiliki HW atau jenis ausi yang tidak menjulur ya, yang anti menjulur. Di sini saya memberi pengarahan itu supaya tanaman kalian itu anti menjulur ya di sana ya. Semoga bermanfaat.